berbicara yang lain. Firman Allah siang hari ini akan berbicara tentang sesuatu yang terpenting di dalam hidup ini. Pada hari Jumat yang telah lewat, saudara, kami bersama istri, bersama hamba Tuhan yang ada di Esandom, GPDI Kingdom, kami ada doa semalaman. Kami hamba Tuhan, 4 keluarga hamba Tuhan, GPDI Gembala GPDI Marsaron, Ranowako, baru Bunak, baru yang keempat Kingdom. Kami setiap minggu bergiliran gantian doa semalaman. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hari-hari ini orang percaya, kalau saya tanya satu persatu siapa yang susah, pasti semua kita ada kesusahan. Benar saudara? Dan karena kesusahan itu, saya pernah berbicara dengan beberapa jemaat Tuhan. Sebenarnya menurut hati seorang hamba Tuhan ingin menolong, ingin membantu, tetapi apa daya, kata Papa bilang, tangan nggak sampai. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara di dalam firman dalam Perjanjian Lama. Mari kita akan lihat dulu kitab Bilangan. Tolong buka, anakku yang cantik yang semalam sudah ulang tahun. Ya rindu ulang tahun, mau bikin ini, mau bikin itu. Rupanya ekonominya menakutkan. Jadi bersyukur jauh saudara. Bilangan pasal yang ke-14, saudara perhatikan ayat yang ke-24. Mari kita sama-sama bangkit berdiri karena ini satu ayat. Kita sama-sama membaca. Yang nggak bawa boleh lihat ke depan. Kita akan sama-sama membaca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kaleb ini punya teman dalam pelayanan, punya sahabat dalam pelayanan yang sangat dekat dengan dia, namanya Yosua. Hari ini saya tidak berbicara tentang Yosua, tetapi saya berbicara tentang Kaleb. Kaleb ini berasal dari daerah Efrata. Siapa yang ada satu ayat bilang, hai Bethlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum. Tuhan selalu mengangkat, Tuhan selalu mempergunakan, Tuhan selalu memakai orang yang orang anggap, manusia anggap itu terkecil, bukan terpendek, ya, terkecil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca pelan-pelan. Tetapi hambaku Kaleb, ini adalah satu kata yang membuktikan jelas bahwa ada seorang hamba Tuhan yang namanya Kaleb. Kenapa Kaleb istimewa Bapak Ibu Saudara? Barisan kedua bilang, karena lain jiwanya. Bukan kelainan jiwa ya. Kalau kelainan jiwa itu orang apa? Orang gila. Orang bilang bogo-bogo. Bahasa lain on lah, kurang genap lah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya selalu sampaikan di dalam hidup kita manusia ini, ya, ada tubuh, ada jiwa, ada apa? Roh. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, dari 3 ini kalau hilang satu berbahaya nggak saudara?
Dalam hidup ini kalau cuma ada tubuh tapi tidak punya jiwa, tidak punya roh, ada gunanya nggak? Dia masuk di tanah Bethlehem atau Yerusalem baru 2 kali sakit. Benar saudara? 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada tubuh, ada jiwa tetapi tidak ada roh, sama alamatnya. Tapi kalau ada tubuh, ada ada roh, tapi tidak ada jiwa, orang bilang sudah apa? Miring. Betul saudara? Kenapa dia bilang sakit jiwa kamu? Dah ada macam orang gila kamu, sakit jiwa. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak mau 3 hal yang ada dalam diri kita ini mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit. Dan hari ini saudara perhatikan, ada satu tokoh dalam Alkitab namanya Kaleb. Kaleb ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara buka di kamus Alkitab, Kaleb itu namanya subur, artinya subur. Kalau kita menggarap tanah dan tanahnya itu subur, kita akan semangat. Benar saudara? Semangat menanam. Kenapa? Oh, tanah di sini itu subur. Kenapa semangat? Kerja itu, oh tanahnya bagus. Ada banyak orang tahu tanah Silian Raya ini subur, tapi generasi semakin hari semakin malas pergi bercocok tanam. Benar Bapak Ibu Saudara? Maka pemerintah daerah bilang selalu di setiap sambutan camat ataupun pegawai kabupaten bilang, orang sini bilang mamayu, iya betul ya, betul Pak Rama ya, mamayu. Apa artinya itu? Nanam. Karena ada banyak orang nggak sadar, dia sudah tanam lalu dibiarkan itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Allah akan berbicara dari anggota tubuh ini, tubuh, jiwa dan roh. Jiwa ini tempatnya, kedudukannya di tengah. Jiwa ini adalah sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa sangat penting? Jiwa ini pengantara, ya. Kalau orang ada jiwa, ada roh, ya, ada roh, ada tubuh, tetapi tidak ada jiwa, tadi berbahaya, benar saudara? Atau ada roh, ada jiwa, tapi tidak ada tubuh, bahaya juga. Oh itu hantu, kira-kira gitu. Karena dia tidak berwujud, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba. Dan hari ini mari kita akan lihat dulu saudara. Ini firman saya berikan perenungan pada waktu doa semalaman hari Jumat yang lewat di bulan saudara. Ya. Entah bagaimana roh Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, mari kita mau belajar hari ini saudara tentang jiwa ini Bapak Ibu Saudara. Orang tidak tahu di dalam jiwa atau nyawa atau kehidupan ini, di dalam jiwa ini saya bagi ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Dalam jiwa ini, dalam hidup ini saya bagi secara garis besar terdiri dari 3 hal. Yang pertama, di dalam jiwa ini ada yang namanya, yang pertama, pikiran. Kita semua tahu berpikir kan? Tahu toh? Ada pikiran. Ini di dalam hidup. Yang kedua, di dalam jiwa itu ada yang namanya emosi. Sesabar-sabarnya orang, kalau so habis kesabarannya dia apa? Emosi. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam jiwa ini, di dalam hidup ini ada yang namanya kehendak atau keinginan atau kemauan. Ada 3 bagian yang terpenting di dalam hidup ini, di dalam jiwa ini Bapak Ibu Saudara. Makanya melalui kebenaran firman Allah
Jadi judul firman Allah, jiwa yang dibaharui. Amin saudara. Biarlah kita jemaat Tuhan yang ada di Mawar Salom ini, kita adalah kehidupan jemaat Tuhan yang memiliki jiwa. Ini loh Tuhan, jiwa saya sudah dibaharui dalam Tuhan. Makanya tidak heran kenapa Kaleb itu istimewa. Kenapa Kaleb kehidupannya begitu kuat, subur, artinya diberkati Tuhan. Karena ternyata dalam pelayanannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan, Kaleb itu jiwanya sudah diperbaharui. Jiwanya sudah diperbaiki. Jiwanya sudah kira-kira direnovasi oleh Allah sendiri. Maka Alkitab memberi kata dengan karena Kaleb, tetapi hamba Kaleb, karena jiwanya yang ada padanya dan ia mengikuti aku. Jadi jiwa yang diperbarui oleh Allah adalah jiwa yang selalu mengikut Allah. Ada kata di sana dengan sepenuhnya. Dalam terjemahan lain memakai kata dia mengikut Allah dengan segenap hatinya. Makanya waktu dia diutus oleh Tuhan lewat hamba Tuhan Musa, Kaleb, Yosua dan 10 suku yang lain yang mewakili pergi intai tanah Kanaan. Kira-kira pergi kamu lihat tanah Kanaan yang kujanjikan. Bagaimana itu? Kalau saya berjanji bagaimana itu? Alkitab katakan waktu mereka mengintai mendekati tanah Kanaan dan melihat bahkan memasuki tanah Kanaan. Waktu itu tanah Kanaan, saudara bayangkan, satu pohon anggur, satu tangkai. Alkitab yang mencatat saudara, sampai mereka pikul 2 orang. Begitu suburnya, begitu banyaknya, begitu melimpahnya. Saya masih ingat saudara, waktu saya praktek di Pancur di Lingga, ada satu opa, orang Tionghoa bilang ada ape, ada satu ape cerita, omakusa, owa panen, maksudnya saya panen orang sini bilang bete, ya kan? Keladi, saya panen keladi selama saya panen, nggak ada yang seperti itu. Saya panen satu pohon dapat 1 karung yang berisi 50 kilo penuh dengan itu bete. Saya tanya, emangnya opa bagaimana? Oh, saya rajin pupuk ini, saya gemburin tanah sekitarnya, saya pupuk, ya, saya kumpulin, maaf kakak, kencingnya dikumpulin, ditambah air lalu disiramkan, 1 pohon bisa panen. Nah, bangsa Israel, khususnya Yosua dan Kaleb, dia lihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka pulang membawa 1 oki anggur, mereka 2 pikul, kira-kira gitu Bapak Ibu Saudara. Saudara, setelah sampai ke Musa, berapa orang yang memberi kabar? 12 orang, tapi hanya 2. Mereka memberi kabar sama. Oh, memang itu tanah luar biasa, Kanaan itu Musa. Oh, tanahnya subur, hasilnya, coba lihat sendiri. Tapi yang 10 orang sini bilang DP bahasa, maka tuh Musa tuh dapat tako itu, tuh orang-orang enak, orang-orang Kanaan itu tinggi besar. Orang ini seperti semut, kira-kira gitu Bapak Ibu Saudara. Benar saudara? Tapi Yosua dan Kaleb, khususnya Kaleb, dia bilang, kita nggak perlu takut. Allah kita itu jauh lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa Kaleb bisa begitu saudara? Karena Alkitab katakan Kaleb punya jiwa yang lain.
Kaleb punya motivasi, punya hidup, punya rencana, punya kehendak, punya emosi, punya pikiran yang lain. Biar seberat apapun saya yakin Tuhan yang saya sembah, Dia jauh lebih besar. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita ingin, kita rindu seperti Kaleb ini, menjadi Kaleb rohani di akhir zaman. Kalau kita ingin menjadi Kaleb rohani di akhir zaman, ada yang perlu kita perbaiki dalam hidup, yaitu dalam hal ini siang ini adalah jiwa kita. Tadi saya katakan secara cepat, jiwa terdiri dari tiga unsur bagian besar: pikiran, emosi, kehendak atau kemauan. Yang pertama secara cepat saudara, ya. Yang pertama akan bicara tentang jiwa atau tentang pikiran ini di dalam bagian jiwa ini. Yang pertama, mari kita baharui pikiran kita. Tolong buka dulu Vina, Roma 12 ayat yang kedua. Ini ada hafalan saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Kita akan bicara tentang jiwa bagian yang pertama, yaitu pikiran. Kita akan bicara tentang pikiran. Kita semua punya pikiran. Di dalam Roma 12 ayat 2 bilang gini, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ada kata di sana, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam arti yang sebenarnya, cara kamu hidup harus diperbaharui. Isi pikiranmu, isi pikiran ini perlu diperbaharui. Dalam terjemahan bahasa Indonesia memakai kata pembaharuan budimu. Tahu budi saudara? Makanya sekarang pelajaran agama diganti dengan pelajaran budi pekerti. Banyak orang yang beragama tetapi nggak ngerti-ngerti, makanya terjadi kekerasan, terjadi penekanan, mana yang mayoritas menekan yang minoritas. Benar saudara? Ini pernah saya alami, sering saya alami waktu itu. Oh, karena kita melayani Tuhan di daerah minoritas, ditekan. Kalau bisa jangan muncul. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari kita harus perbaharui pikiran kita. Pikiran itu hanya bisa diperbaharui dengan apa saudara? Firman Allah. Seperti pagi ini memasuki siang, kita sedang dibaharui cara pikiran berpikir kita. Firman Allah kata, janganlah engkau memikirkan yang terlalu apa? Tinggi. Pikirkanlah hal yang sederhana. Ada orang stres karena mikirin kira-kira aduh saya tidak makan. Ada saudara, ada banyak orang percaya menganggap kebutuhannya tinggi. Dia pikir terus sampai stres. Kalau saya tanya siapa di sini yang mulai stres akan nggak stres, ditambah aduh tapi kebutuhan belum cukup. Benar saudara? Alkitab katakan, mari Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama kita harus mengisi pikiran kita ini dengan firman Allah. Sama dengan Kaleb, dia isi pikirannya dengan perintah Musa, pergi intai. Dia yakini bahwa apa yang dikeluarkan oleh perintah oleh Musa itu adalah firman Allah, karena dia seorang hamba Tuhan. Dia ikuti itu meskipun berat. Tapi dia yakin. Dia yakin. Makanya selalu kitab Ibrani bilang, orang benar hidup oleh apa? Iman. Ibrani juga bilang, iman
timbul dari apa? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada firman tapi nggak berasal dari Kristus. Itu bukan bagian dari iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang pertama, mari dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, supaya jiwa kita sehat, kita isi pikiran kita dengan firman Allah. Ya, makanya setiap pagi, setiap ada kesempatan kami keluarga hamba Tuhan, saya baca firman. Yang walaupun kadang-kadang firman, apa ini maksudnya ini? Firman yang kita baca tentang keturunan raja atau dan lain sebagainya, sepertinya nggak ada pengaruh. Tapi hal yang pertama, kalau di dalam kekristenan kita mau sehat, jiwa kita yang pertama pikiran itu diisi dengan firman. Firman-Mu Tuhan penolong apa? Hidupku. Berapa banyak kali kita menggantikan penolong hidup kita dengan saudara kita. Berapa banyak kali kita menggantikan penolong hidup kita dengan orang yang dekat dengan kita. Tapi waktu kita bilang, dia mengecewakan. Waktu kita bilang, dia tidak bisa membantu, kecewa. Tapi Alkitab katakan, mari Bapak Ibu Saudara, isi firman dengan firman Allah. Sampai firman yang ada di dalam pikiran kita itu berubah menjadi iman. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, secara cepat saya akan sampaikan firman ini. Yang kedua, bicara tentang emosi. Unsur yang ada di dalam kehidupan ini, di dalam jiwa ini, yang kedua adalah emosi. Ya. Dalam hidup ini saudara, emosi itu kita perlu perbaharui. Ya. Biasa kalau orang sudah marah, sudah emosi, ya, istri yang cantik bisa diganti maaf dengan binatang. Benar saudara? Dasar kamu, semut kamu, kira-kira gitu saudara, betul tak? Yang jarang-jarang disebut lah. Karena kalau yang RT RW sering disebut tak? Ngerti maksud saya kan? Dasar kamu, belalang kamu. Nah, itu karena apa saudara? Ya. Tapi waktu masih sayang, aduh istriku, kaulah bulanku, kaulah bungaku. Waktu dia emosi gara-gara tidak dibikinkan kopi. Tadi pagi istri saya, ada kesadaran, dia bikin kopi bagi saudara. Jarang-jarang dia bikin kopi. Dan saya suka minum teh. Kenapa bikin kopi? Sekali saya minum kopi pahit tarik dia bikin, nggak pakai gula. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kedua di dalam jiwa ini ada namanya emosi. Emosi kita itu perlu kita perbaharui. Diperbarui dengan apa? Tolong buka anak yang cantik, Ratapan pasal yang ke-3. Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 dan 23. Saudara perhatikan. Ini yang bisa memperbaharui emosi kita. Begini, Ratapan pasal 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selanjutnya 23 selalu apa? Baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Bayangin, saudara mulai pikir, apa maksudnya itu pendeta? Apa maksudnya itu gembala? Nabi Yeremia dalam Alkitab Perjanjian Lama dia memakai kata apa?
ruduk Yeremia. Betul saudara, kita beratapan. Artinya keluhan hati Yeremia, kesedihan hati Yeremia dalam kesulitan, kesedihan, kesusahan. Kira-kira kesulitan hidup, dia berkata, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesedihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa dalam hidup ini jiwa kita seringkali bermasalah? Karena kita tidak menyadari bahwa kita ada karena rahmat dan kebaikan Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Orang kaya di dalam Alkitab, seorang muda yang kaya, dia berkata kepada hartanya, hei jiwaku. Betul saudara? Dia berkata dalam hidup kepada, hei jiwaku, hei hidupku, kira-kira itu. Hei jiwaku, sudah tertimbun harta yang begitu banyak. Sudah tertimbun itu beras, sudah tertimbun itu minyak goreng, sudah tertimbun itu berbagai-bagai usaha. Kira-kira gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada anak muda yang kaya, hai anak muda, andai kata malam ini diambil jiwamu, diambil hak hidupmu, untuk siapakah yang engkau punya itu? Gak ada gunanya. Benar Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita hari ini masih bisa boleh bernafas, meskipun di belakang kita ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang kita belum bisa selesaikan, jangan jadikan masalah itu membuat kita gak bisa bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, olahlah emosi dalam hidup kita. Karena kesulitan kita emosi, karena persoalan kita emosi, olahlah emosi itu sampai kita bisa berkata, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Amen. Arti yang kedua Bapak Ibu Saudara, emosi diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita untuk kita. Sekali lagi saya ulang pelan-pelan, emosi diberikan dalam hidup kita, mari kita olah sampai emosi itu bisa membawa kita ke hadirat Allah. Amin saudara. Makanya waktu kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan sebab Tuhan baik. Saya ingat kebaikan dari orang-orang yang melayani di luar pikiran saya. Saya bisa menangis. Saya nangis karena apa saudara? Karena ternyata kebaikan itu bersumber dari Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari olahlah emosi jiwa dalam hidup ini. Olahlah emosi sampai kita menemukan hadirat Allah. Di dunia ini tidak ada tempat yang paling indah selain kita berada di hadirat Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak hamba Tuhan harus rela menderita di tempat-tempat yang sangat sulit? Kenapa bahkan dia bersuka cita dari kita? Karena dia selalu menemukan hadirat Allah itu. Emosinya dipergunakan, diolah. Waktu ada kesulitan, Tuhan aku bersyukur karena kebaikan-Mu. Saya ada dalam kesulitan, tapi selalu saya dapat bersyukur karena hidup ini. Alkitab katakan di dalam Injil, bukankah hidup ini lebih penting dari pakaian? Bukankah hidup ini lebih penting dari apa? Makanan. Bukankah hidup ini lebih penting dari apa yang saudara anggap penting? Hidup itu lebih penting kalau kita memuliakan Allah. Ini bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, mari kita akan lihat bagian yang terakhir di dalam kandungan jiwa itu. Bagian yang terakhir ya, atau sebelum masuk bagian yang terakhir di dalam emosi, saya tambah sedikit saudara. Ada satu film anak-anak, manusia raksasa hijau. Namanya siapa saudara? Hulk, betul? Hulk.
Huluk ini anak baik, orang baik, tapi waktu dia emosi, dia berubah jadi hijau, besar, kekal. Tapi waktu dia jadi Huluk, ya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kawannya dibantai, orang yang dia kenal dibantai, dalam pikirannya semua jahat. Itu Huluk, saudara. Jadi emosi ini kayaknya gampang, tapi berapa banyak rumah tangga hancur karena emosi. Berapa banyak kasih sayang kepada istri, kepada anak, kepada suami hancur karena kita tidak bisa mengendalikan emosi. Tapi mari bagian yang kedua, pakai emosi itu untuk dapat kita meraih hadirat Allah itu. Seperti di dalam rakaman tadi, tak habis-habisnya rahmatmu, kasihmu selalu baru setiap pagi. Amin saudara. Kalau pagi-pagi belum gosok gigi, belum cuci muka, kita datang sama Tuhan. Thank you Tuhan, oleh beratnya hidup Engkau masih izinkan aku berada di hari Minggu. Atau sebenarnya terima kasih Tuhan, walaupun berada hidup Engkau masih izinkan aku di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, sampai kembali kepada hari Minggu. Hidup ini sekarang saya katakan karena rahmat kebaikan Tuhan. Yang terakhir, bicara tentang kehendak di dalam jiwa, ya. Kehendak, namanya manusia kan ada banyak kehendak, ada banyak kemauan. Oh, kemauan saya nggak sama dengan kemauan Om Dek, kira-kira gitu. Om Dek ada kemauan untuk apa? Oh, saya ingin beli baju koyok cucu, bener? Kalau saya kan enggak, saudara. Oh, saya mau anak saya kuliahnya lancar, kebutuhannya cukup. Oh, Om Yul juga lah, yo, dia punya kemauan. Oh, maunya saya mau belikan sepeda untuk cucu saya. Setiap orang punya kemauan, setiap orang punya kehendak, keinginan. Tapi kehendak, kemauan, keinginan itu Bapak Ibu Saudara perlu kita olah, ya. Jangan sampai kita jatuh karena kehendak dan keinginan. Tolong baca dulu, buka dulu, buka. Di dalam Lukas pasal yang ke-9. Ini yang menetralkan. Kalau orang kena kolesterol, supaya netral, minum obat kolesterol. Jangan makan yang berlemak-lemak, bersantan-santan. Ya. Buka Vina, Lukas 9 ayat 23. Inilah penangkal kehendak kita. Katanya, kata Tuhan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kapan? Setiap hari dan mengikut aku. Inilah obatnya, saudara. Kalau si istri, si suami, si anak banyak kemauan, sakit, bikin sakit kepala, bacakan ini. Itu Tuhan Yesus bilang kepada mereka semua, kepada murid Tuhan, kepada kita pagi hari ini, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal. Siapa yang disangkal? Dirinya. Kalau kebanyakan on, Rommel yang ada di dalam, hei Markus yang ada di dalam, jangan begitu kuat, menyangkal diri dan memikul salib. Kenapa keluarga hamba Tuhan setiap Jumat harus puasa? Untuk apa, saudara? Ya, menyangkal diri itu sangat penting. Menyangkal diri buat setiap kehendak kita itu sangat penting. Karena apa? Kehendak itu atau kemauan atau keinginan, kalau tidak dikontrol dengan penyangkalan diri, tidak dikontrol dengan kesadaran pelayanan, memikul salib setiap hari, itu sangat berdampak bahaya, saudara. Lebih dari 15 item
Tolong buka dulu Vina di dalam Roma. Galatia maksud saya. Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saudara perhatikan. Ini kehendak, ini kemauan yang tidak terkontrol sangat berbahaya. Begini, kehendak atau kemauan atau keinginan daging, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan yang pertama. Kenapa jemaat bisa berbuat cabul? Hamba Tuhan bisa berbuat cabul, yaitu pertama percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Sudah 10 saudara. Pencederaan, roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ada 15. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Kata kamu kita ganti dengan pribadi kita. Kuperingatkan kepadamu Markus, kira-kira gitu. Kuperingatkan kepadamu Vina, ya, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Ini bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kehendak kita perlu kontrol? Kenapa kehendak kita perlu kontrol? Ya, dengan kita menyangkal diri, kita bersusah payah melayani Tuhan, berdoa, memohon. Ya, ternyata kalau tidak dikontrol dengan penyangkalan diri, dengan kesadaran rohani, hidup kita akan jatuh dari 15 dosa tadi. Amin saudara. Saya punya kawan hamba Tuhan, pendeta senior di sana. Waktu masih di Kepri, ya. Bayangkan seorang pendeta senior, dia jago main musik, dia multi talenta. Kalau dia melayani, dia bisa membuat orang menangis. Tapi waktu dia ketahuan dia ada istri simpanan sampai punya anak umurnya 12 tahun, dia pikir aman. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan bisa jatuh kalau kehendaknya tak dikontrol karena Tuhan. Saya tidak mau ada jemaat Tuhan, ada umat Tuhan yang saya cintai harus jatuh dengan keadaan ini, ya, karena kehendak, karena kemauan. Ada banyak kerinduan, tapi mari kita mau kerinduan, keinginan kita itu seharusnya itu memperbaiki diri kita sampai kita dapat melihat Tuhan. Makanya ada satu ayat bilang ini, ada murid Tuhan, ya, ada seorang bapak, ada orang tua membawa anaknya sakit, disuruh doakan muridnya sembuh, nggak sembuh. Lalu waktu Yesus berdoa, Yesus jamah anak ini sembuh dari penyakitnya. Lalu waktu murid-murid Tuhan bersama dengan Yesus dalam kesendirian, ya, murid Yesus bilang, Tuhan, kenapa itu anak tadi waktu kami doakan tidak sembuh? Kenapa? Ya, Tuhan bilang, jenis ini tidak bisa diusir, tidak bisa disembuhkan dengan apa? Berdoa dan puasa. Jadi tujuan doa, puasa, penyangkalan diri. Penyangkalan diri ini bukan hanya puasa saja, menyangkal segala sesuatu, ya, kehendak yang ada 120% itu kira-kira kita sangkal. Oh, saya mau bersusah karena Tuhan. Oh, saya mau karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir, yang ketiga, mari di dalam kehidupan ini, di jiwa ini, yang perlu kita baharui, yang ketiga adalah kehendak kita. Kita kontrol kehendak itu. Apakah kehendak saya ini memuliakan Tuhan atau enggak?
atau sebaliknya hanya memuliakan saya, hanya memuliakan keluarga saya, hanya memuliakan anak saya, hanya memuliakan saudara dan orang-orang yang ada di dekat saya. Tuhan kadang-kadang nggak mau itu juga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tolong Bapak Pramono main musik, kita akan bersyukur buat Tuhan, buat firman yang kita sudah dengar.